TikTok. PT UN menangkan sebagian gugatan korban banjir Jakarta. Akankah Anies menurutinya? Ditulis oleh Widodo SP dari Zuar.com. Tumben-tumbenan ada gugatan warga yang bisa menang di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN dengan lawan Pemprovnya Anies Baswedan, meski hanya sebagian tuntutan yang dikabulkan. Namun masih ada satu pertanyaan besar yang perlu dijawab. Membukah putusan PT UN ini memaksa Anies untuk memerintahkan dinas terkait untuk melaksanakannya? Dilansir dari laman Kompas, PT UN akhirnya mengabulkan sebagian tuntutan warga korban banjir Kalimampang dalam putusan yang dibacakan pada Selasa 15 Februari 2022 dengan isi putusan hakim menghukum Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta tentunya untuk segera menuntaskan pengerukan total Kalimampang sampai wilayah Pondok Jaya. Selain itu, orang nomor 1 di DKI itu juga harus membangun turap pada sungai di sekitar wilayah Kelurahan Pela Mampang. Sayangnya masih ada gugatan soal kerugian akibat banjir senilai 1 miliar rupiah tidak dikabulkan sekalian. Meski kubu Anies masih tetap harus membayar biaya perkara sebesar Rp2.618.300. Jumlah segitu sih kecil. Dicuilkan dari gaji para anggota TGUPP pun rasanya masih nggak akan terasa memberatkan. Kalau misalnya Anies meminta tim yang bergaji selangit itu buat iuran sukarela, kan putusan PT UN itu kalau dipikir-pikir ada andil TGUPP juga yang mungkin kurang sukses memaksa Anies buat lebih serius melakukan pengerukan melakukan pengerukan sungai dan membangun turap di kawasan Kalimampang tadi. Sebagai pengingat, gugatan melawan keacuhan Anies dalam menangani banjir Jakarta itu dilayangkan oleh 7 korban banjir Januari 2021 sebagai tindak lanjut karena N. Sebelum melayangkan gugatan ke PT UN, surat keberatan administratif yang dikirim langsung kepada Gubernur Anies Baswedan pada 5 Maret 2021 hanya ditanggapi, tapi faktanya tidak mengakomodasi permohonan warga selaku korban banjir itu. Membaca putusan PT UN tadi juga rasanya semakin jelas bahwa tudingan DKI 1 nggak serius menangani potensi banjir di Jakarta yang terjadi setiap tahun. Ya memang tidak mengada-ngada, apalagi reaksi akibat sakit hati gara-gara Ahok Jarot kalah di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Nggak ada kaitannya, Kalaupun banyak kritikan yang mengarah pada prestasi kerja Anies yang katanya berbuah banyak piagam penghargaan itu, rasanya hanya menunjukkan ketidakmampuan orang ini memimpin daerah sekelas DKI Jakarta. Memang bagus sih kalau pas merangkai kata atau bikin alasan, tapi jangan disuruh kerja. Karena kita sudah bisa menebak hasilnya kayak gimana, betul? Jadi nggak salah kalau lantas kita bertanya-tanya. Setelah putusan tadi disebut menghukum Anies agar memerintahkan anak buahnya do something untuk kawasan Kalimampang, mampukah putusan pengadilan itu kali ini membuat Anies menurutinya? Apalagi waktu semakin mepet, praktis sekitar 7 bulanan tersisa sampai sebutan ex-gubernur DKI Jakarta disematkan kepada Anies dengan tidak mendapatkan banyak keuntungan dari proyek itu. Akankah putusan PT UN tadi dilaksanakan? Simpel saja alasannya, kan sudah sejak 2017 orang ini memimpin, jadi seharusnya sudah semakin paham daerah mana saja yang menjadi langganan parkir air setiap musim penghujan tiba. Lah kok tidak diapa-apakan daerahnya? Plus sungainya tidak dikeruk dan gak mau membangun turap? Kemana aja duit APBD yang gedenya gila-gilaan itu kok tidak dipakai buat program penanganan banjir yang serius? Terus praktis hanya dengan 7 bulan tersisa, maksimal 8 bulan lagi, mendadak pengerukan sungai bisa diharapkan akan langsung digaspol begitu? Rasanya kok nggak semudah itu kawan. Apalagi fokus beliau sedang intens untuk mempercepat pembangunan sirkuit sirkuit yang belum jelas itu, meski kabarnya tiketnya akan segera dijual. Hanya keajaiban yang mampu menggerakkan Pemprov DKI Jakarta lewat dinas terkait untuk segera menuruti putusan pengadilan, yang bagi saya masih kurang memuaskan itu. Harusnya minimal separuh gugatan materi itu dikabulkan dengan kewajiban membayar dalam tempo 1 bulan. Uang ngasih orang asing duit segar sampai 560 miliar rupiah saja enteng kok, apalagi cuma 500 jutaan, ya kan? Jadi kita tunggu saja bersama-sama soal lanjutan dari kasus banjir ini dalam waktu dekat. Kalau sampai nggak digubris juga, perkarakan lagi sampai putusan pengadilan itu dilaksanakan. Lawang faktanya terbukti salah kok. Begitulah kora-kora. Bagaimana menurut Anda?
resmi mendaftarkan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 13 Januari. Gugatan tersebut dilayangkan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran dianggap lalai menanggulangi dan membuat perencanaan sistem peringatan dini mengatasi banjir. Setelah melalui proses verifikasi dan pendataan, total kerugian warga mencapai 42,3 miliar rupiah. Mana lebih bermanfaat bagi warga DKI? Formula E atau penanggulangan banjir? Jujurlah, ditulis oleh Cak Sud dari siwar.com. Kalau bicara DKI Jakarta, ibu kota NKRI, mau tidak mau kita jadi ingat pilkada terburuk sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pilkada yang memalukan, yang memakai politik identitas dan ayat serta mayat dipakai. Oleh siapa lagi kalau bukan kelompok yang sekarang menjadi gubernur DKI. Ya, kalau dibilang bahwa gubernur DKI sekarang adalah anak haram demokrasi, mungkin tidak salah. Bagaimana tidak? Bangsa ini membangun demokrasi dari nol dan berdarah-darah. Malah dihancurkan oleh segerombolan manusia yang suka malah memecah belah dan merusak esensi demokrasi. Rakyat Jakarta dicobak-cabik oleh isu identitas, politisasi agama dipakai oleh manusia tidak bertanggung jawab, yang sampai sekarang herannya tidak merasa bersalah dan malah terkesan sombong dan angkuh karena sudah menjadi pemenang. Tapi ingat Bung, Tuhan tidak tidur, Tuhan akan membalas dengan caranya. Dan jika waktunya tiba, tidak ada kata-kata yang bisa menghindarinya. Sudah bisa diduga bahwa mereka tidak sedikit pun tertarik membangun Jakarta. Mereka hanya manusia yang haus kekuasaan dan Jakarta adalah sasaran antara, bukan tujuan utama. Kita, manusia yang masih bernalar, pasti bisa berpikir dan bisa membandingkan apa yang terjadi di Jakarta. Semuanya hancur atau sengaja dihancurkan. Semua yang ada sekarang yang mereka banggakan sebagai hasil karya mereka, seperti MRT, LRT, adalah hasil karya Basuki Cahayapurnama dan Joko Widodo tentu saja. Karya besar gerombolan pengasong politik identitas ini hanyalah sumber resapan dan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi rakyatnya. Benar, mereka hanya bisa melubangi Jakarta. Mereka malu bahwa mereka salah. Mereka menutupi malunya dengan melubangi Jakarta. Tambah baik? Tentu saja tidak, Bung. Walaupun dibuat sampai 1 juta lubang sumber resapan pun tidak akan membuat Jakarta bebas dari banjir. Tapi sudahlah, mereka sudah menang di Jakarta. Dan kita sudah lihat bahwa memang bukan tujuan mereka membangun Jakarta. Tujuan mereka mungkin saja membuat Jakarta sebagai batu pijakan untuk memenangkan kursi presiden. Kenapa tidak? Mana buktinya? Bukti jelas di depan mata.